kepada kita itu, apakah kita pakai untuk memuliakan kerajaan Allah ataukah untuk diri kita sendiri? Nah, kebanyakan orang terlilit dengan hutang dan tidak bisa membayar karena pola hidupnya yang keliru dari cara menggunakan harta, dalam konteks ini keuangan yang Tuhan percayakan. Nah, Tuhan mau supaya siapapun yang hadir hari ini, bagaimana kita memiliki konsep yang benar bahwa uang itu netral. Katakan sama saya, uang itu netral. Uang itu tidak jahat. Setuju, katakan amin. Amin. Kalau tidak ada duit, tidak mungkin bisa pakai ini. Tidak ada duit, tidak mungkin beli cincin ini walaupun palsu, ya kan? Ya kan, bukan asli kayak gini-gini yang emas, tidak. Kalau tidak ada duit, tidak mungkin bisa pakai sepatu, beli batik yang berdiri di mimbar. Itu semuanya pakai duit. Bilang fulus. Tulis. Duit. Hepeng. Kepeng. Ya kan, apa lagi? Cuan, cen, ya. Cen, ya. Bukan cuan. Cuan itu untung. Cen, duit. Nah, kita semua butuh duit. Pak Rusli butuh duit untuk ajak makan Pak Pendeta Roni. Nggak mungkin habis makan bayar pakai daun, pakai kertas. Tapi bagaimana mindset kita, pola hidup kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan, itu jauh lebih baik. Katakan amin. Jadi bukan soal cukup atau kurang, lebih atau banyak, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu hanya titipan, dan cara kita mengelola akan menentukan siapa kita di depan Tuhan. Saya melihat Pak Ferry duduk di depan ini, saya tahu bagaimana dia menggunakan harta yang Tuhan percayakan kepadanya bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ya kan, dari cara duduk Bapak Ibu, duduk, dan dari wajah Bapak Ibu, saya lihat Bapak Ibu orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya kan? Amin. Tetapi bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar. Yesus sendiri mengatakan bahwa mari kita jangan cinta uang, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tapi mari kita memiliki pola pikir yang benar tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi alat kebaikan itu juga uang. Uang itu alat kebaikan untuk menolong orang lain, buat pekerjaan Tuhan. Tidak salah, tapi yang salah adalah ketika kita salah menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, saya tidak berhutang hari ini, saya tidak punya hutang yang cukup banyak. Tetapi banyak orang yang terlilit dengan kartu kredit, yang kemudian ya berbulan-bulan tidak dibayar, jatuh tempo, ditelepon dari yang bertanggung jawab, bahkan kadang-kadang kita terjepit dan susah untuk mengembalikan bunganya, tidak bisa bayar karena sakingnya kita gesek, tapi kita tidak ngerti apa yang sebenarnya yang harus kita butuhkan. Oleh sebab itu perlu hikmat. Katakan amin. Perlu hikmat bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita tidak gali lubang tutup lubang. Ada banyak orang yang berusaha, Pak pinjam dulu, lalu dia mulai mutar, lalu kemudian dalam mutar ini dan dia bisa gunakan dengan baik, sehingga dia balik lagi ke titik nol, sehingga dia punya pinjam lagi, pinjam. Tidak salah kita pinjam, tapi yang salah ketika kita tidak kembalikan. Tidak salah pinjam di bank, tapi apakah ada dana untuk mengembalikan itu? Jadi mari kita bisa pakai berkat yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, supaya kita diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat 21 berkata demikian. Mazmur 37 ayat 21, Alkitab berkata kepada kita, satu ayat saja, lalu kita akan kupas bersama-sama. Nanti minimal ada 3 rahasia bagaimana supaya kita terbiasa, tidak terbiasa utang. Ya, lalu nanti ujungnya terakhir saya akan menunjukkan video klip, ya, bagaimana supaya hati kita tidak terikat dengan harta yang ada. Mazmur 37 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Lihat kiri kananku, kamu pernah pinjam dan tidak kembali atau gimana? Ya. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Kok sepertinya ada kontradiksi di sini ya? Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Artinya orang fasik kalau meminjam tidak dikembalikan, pura-pura nggak pinjam.
Bahkan ketika ditagih lebih galak daripada yang meminjamnya. Ya kan? Taruh anjing herder di luar, ya kan? Ditanya, "Papa ada enggak?" "Enggak ada, lagi keluar negeri." Padahal lagi di dapur. Lalu kemudian orang benar adalah orang yang pengasih dan pemurah. Artinya orang benar itu memberi. Bahkan makanya kita berkata begini, jika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Cukup hanya Bapamu saja yang tahu apa yang kamu lakukan. Tetapi alangkah baiknya ketika kita meminjamkan, ya, dan kita murah hati meminjamkan, dan orang yang dipinjam itu murah hati orang benar, dia kembalikan. Itu konteksnya ayat ini. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi berkat dalam setiap apa yang kita lakukan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, sehingga kita tidak terlilit dengan kebiasaan meminjam. Saya mengenal ada seorang yang pekerjaannya cukup lumayan. Dia kalau terima gaji sebulan, ya cukuplah untuk membeli rumah, atau dengan kata lain, maaf, mungkin ada di antara kita yang masih kontrak atau yang masih cicil rumah, seperti saya juga masih cicil. Tapi dia dari posisi yang paling baik sampai saat ini belum punya rumah. Lalu kenapa? Bahkan dia berkata, "Pak Pendeta, tolong saya punya 5 kartu kredit ditagih." Saya bilang, "Udah Pak, gunting aja semuanya itu. Hidup dengan berpadanan dengan apa yang ada." "Tapi Pak, saya nggak bisa jalan-jalan." "Stop jalan-jalan, bayar dulu utangmu. Jangan pinjam uang untuk jalan-jalan." Ini loh kesenangan dunia ini, hedon, yang harus kita perhatikan sehingga kita bebas dari utang. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya kita yang hadir hari ini tidak ada yang berhutang. Yang berhutang jawab sendiri, ya kan? Ingat bayar. Ya, minimal ada 3. Bagaimana kita supaya tidak bisa berhutang lagi, artinya bisa mengatasi kebiasaan berhutang? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, bedakan keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan itu pasti berbeda. Contoh, Indah mau jalan-jalan ke Sumarekon Mall Bekasi. Bilang gini, "Kok, saya mau jalan-jalan karena sebentar lagi kita punya momongan loh." Terus dia jalan-jalan. Dia lihat untuk tempat bayi itu gede banget, panjang. Ya kan, harganya mungkin sekitar 20 juta. Lalu dia bilang gini sama suaminya, "Kok, aku kepingin itu." Suaminya bilang, "Oh, ini bukan main. Saya nggak bisa beli ini." Langsung, waduh, jatuh harga diri suaminya. "Kamu kok nggak bisa beli?" Jadi ribut, ya kan? Atau pergi ke mall, bawa tas 1, pulang bawa 5 tas. Semuanya mau dibeli. Lihat ini mau, lihat tas baru mau, lihat sepatu baru mau, lihat orang baru. Karena memang mata ini tidak pernah puas. Makanya kita harus kontrol keinginan kita. Jangan sampai keinginan itu lebih besar daripada kebutuhan. Anak-anak saya ada yang hari ini, ada 2, 3, yang satu mana lagi pelayanan, ya kan? Tadi pagi dia ada. Saya punya handphone, ya sampai saat ini belum ganti-ganti. Masih Samsung, berapa itu? Berapa? 4 atau berapa? Ada yang kemudian baru iPhone berapa. Saya tidak punya niat untuk tukar tambah, apalagi ganti. Karena selama handphone saya ini masih bisa dipakai buat WA, masih bisa dipakai buat kirim renungan, bukan kirim gosip buat orang lain, masih bisa nelpon, orang masih bisa kirim saya sambil selfie, ya kan? Orang masih bisa, "Pak Pendeta bisa enggak doain saya hari ini? Saya mau buka usaha." Saya mau doain orang tadi di sebelah. Saya tidak tahu dari mana dia dapat nomor saya. "Pak Pendeta bisa enggak doain?" Ya, sekaligus promosi ya. Namanya Alur Pilates Studio. Saya doain. Saya tanya, "Kok tinggal di mana?" "Di Pik." "Loh, kok jauh ke sini?" "Saya buka usaha Pak." Yang pertama di SMP Sumarekon Bekasi, lalu kedua dia buka di situ. Kenapa dia tidak jadi pendetanya? Kok pendeta yang ini yang diundang? Itu kasih karunia. Amin.
Ada pendeta Ferry, kenapa dia diundang? Ada pendeta Erik, ya kan? Ada pendeta Alex Kiranata di belakang, kenapa dia diundang? Yang diundang adalah pendeta Roni. Bilang, jangan iri hati ya. Itu berkatnya sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa menggunakan alat yang ada dengan belajar berkata enough? Katakan amin. Enough. Cukup. Nanti saya akan masuk. Jadi ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita bisa bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Berhentilah bergaya hidup mewah atau berduit. Tidak usah harga diri kita diukur dari apa yang kita miliki. Wah, kalau saya tidak punya tas yang bagus, tas atas apa itu? Louis Vuitton. Oh, kalau saya tidak punya itu, harga diri saya Chanel. sepertinya jatuh. Ya, kalau saya tidak minum kopi di Starbucks, rasanya harga diri saya turun. Saya jarang minum dan jarang di Starbucks. Tapi saya sering minum di Starbucks yang keliling. Starling. Ya, Starling. Mas ini mas, hanya 8.000, cukup. Daripada saya ke Starbucks 80.000. Kan jauh banget kan? Rasanya sama kopi. Atau sianida yang satu. Kan enggak, rasanya sama. Tinggal bagaimana kita menggunakan dan apa yang Tuhan percayakan ini kita pakai. Yang setuju katakan yes. Yes. Jadi waktu kita mengalami hal yang sama, makan di restoran dan di warteg sama saja, sama nasi. Kalau ada telur dadar, telur dadar. Tapi Pak, di restoran lebih mahal. Ya benar, kena pajak. Pajaknya juga tinggi. Kalau di warteg kagak ada pajak. Makan di warteg, pulang tidur. Makan di restoran, tidak bisa pulang tidur. Karena begitu buka bil kok 1 juta. Padahal besok harus bayar listrik, harus bayar uang sekolah. Dan kenapa kamu tadi makan di sana? Karena kamu sih. Kenapa ke sana? Malu dong dilihat teman saya. Nanti Pak Pendeta datang, kok lihat saya kok makan di sini. Kadang harga diri kita diukur dari apa kata orang. Saya mau sampaikan, engkau berharga di mata Tuhan. Bukan karena apa yang melekat di tubuhmu. Bukan karena apa yang kau pakai, tapi engkau berharga di mata Tuhan karena Yesus mengasihi engkau. Itu bagi kita cukup. Jadi tidak usah bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan tetangga. Tetangga beli mobil baru, kita mau beli mobil baru. Tetangga beli listrik, mobil listrik, kita mau beli listrik. Lalu kita tidak ada tempat colok, dan selamanya kita taruh di situ. Ya, tetangga nikah, kita mau nikah lagi. Aduh. Ampuni Pak Yunus. Ya kan? Bahaya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan mau supaya kita berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Karena firman Tuhan berkata, seberapapun berkat Tuhan bila dipergunakan untuk gaya hidup, tidak akan pernah merasa cukup dan puas. Karena manusia itu tidak pernah puas. Tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kalau kita pakai dengan baik, maka itu mendatangkan sukacita. Amin. Sukacita. Allah mau supaya kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, dengan merasa puas dan bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Sadari bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, dan kita harus bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan benar. Bagaimana kita mengelola dengan benar? Klik. Kita melihat tidak dapat memilah antara keinginan dan kebutuhan akan menghasilkan kehidupan yang sangat jahat. Oleh sebab itu kita harus bisa memilah mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang keinginan. Ya, jangan biarkan keinginan akan uang berkembang menjadi cinta akan uang. Tadi dalam pendahuluan saya katakan uang itu tidak jahat. Uang itu tidak salah, tapi cinta akan uang adalah dasar akar daripada segala kejahatan. Jadi ketika Tuhan mempercayakan berkat kepada kita hari ini, dan kita mengelolanya dengan benar, kita bisa bersyukur dan kita bisa menikmati hidup dengan tenang. Yang setuju katakan amin. Akibat cinta akan uang membuat tidak terkontrol akan pengeluaran, sehingga kita yang diperbudak dengan uang. Makanya ya, pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan. Buat perencanaan keuangan. Saya hari ini, istri saya sebagai bendahara yang paling baik di rumah kami. Begitu gaji masuk, saya langsung kirim.
lalu bayar listrik, bayar kuliah anak-anak, bayar kebutuhan. Saya tidak mementingkan diri saya untuk, oh saya mau ini, hobi saya. Tidak. Karena saya punya pola pikir bahwa saya tidak mungkin merelakan istri, anak-anak saya kekurangan, sedangkan saya tidak memperhatikan keinginan hobi saya. Jadi kita harus bisa mengerem. Jangan gaya hidup seperti ini. Ya, coba lihat. Wah, apalagi cewek-cewek yang ada hari ini. Nanti saya mau berdoa dapat calon suami yang kaya raya. Amin. Amin. Salah tidak? Tidak salah. Yang salah adalah ketika suami yang kaya raya itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Karena engkau mengenal pribadi, engkau hanya mencari apa? Harta pribadinya. Punya mobil pribadi, rumah pribadi. Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika pola pikir kita, keinginan kita tidak lagi untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan orang-orang yang ada di depan ini. Ini orang-orang yang super hidupnya kaya, tapi mereka sederhana. Siapa nih? Pendiri Facebook. Zuckerberg. Ya, Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Terus, siapa lagi? Bill Gates. Orang-orang yang punya nama, yang mempengaruhi dunia. Tapi hidup mereka tidak foya-foya itu. Hidup mereka sungguh-sungguh sederhana. Bagaimana menunjukkan bahwa harta bukanlah ukuran dari segala-galanya. Ada orang yang kaya juga akhirnya bunuh diri. Tidak mendapat ketenangan, tidak mendapat sukacita. Kenapa? Karena segala diukur dari duit, dari harta yang ada. Kalau kita mendasarkan hidup kita dengan hal yang demikian, maka kita tidak akan menghadapi ketenangan dalam hidup ini. Jangan biarkan diri kita dikuasai dan dikendalikan oleh cinta akan uang. Dan akhirnya menyiksa diri dengan berbagai duka, terlilit utang. Seperti apa? Pinjol dan sebagainya. Saya tidak pernah pinjol. Tidak pernah. Dalam nama Yesus juga hari ini tidak akan. Ya, pinjam online. Karena itu menarik kita. Sudah dapat nanti lagi lah. Alam utang lagi apa sebagainya. Begitu dipinjam, dikasih kesempatan. Ada kesempatan untuk ini. Sehingga lama-lama kita tidak bisa membayar akan hutang. Ya, klik. Uang bukan akar dari segala kejahatan, tetapi cinta uang itu yang menjadi akar daripada segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tuhan memberkati kita tidak salah. Setuju, katakan amin. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita tidak salah. Tapi salah ketika uang itu sudah menggeser kita dari kerajaan surga. Sudah menggeser kita dari kebenaran firman Allah. Sehingga kita tidak lagi utamakan Tuhan. Tapi yang kita utamakan Tuhan adalah, yang kita utamakan adalah kesenangan. Contohnya gimana? Hari Minggu bukan ibadah, tapi jalan-jalan ke puncak. Boleh tidak jalan-jalan ke puncak? Boleh. Tapi ibadah dulu. Cari Tuhan dulu. Karena sumbernya itu adalah Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada engkau hari ini, kalau Tuhan ambil kembali kapanpun bisa. Benar ya? Kapanpun Tuhan bisa ambil. Tapi mari kita mendahulukan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mari kita cari Tuhan dulu, cari kehendak Allah, berdoa. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, harta yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanya titipan, tapi kita juga harus menggunakannya. Karena dia alat yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa, tapi bisa jadi sahabat yang paling baik kalau kita bisa memanage dengan baik. Kalau kita bisa pakai uang itu dengan berkati orang lain, dengan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak salah apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Tapi yang salah adalah ketika kita salah menggunakannya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi hutang?
Yang pertama, bedakan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, belajar mencukupkan diri. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Belajar diri. mencukupkan diri. Kata mencukupkan diri berarti memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Artinya orang itu tidak lagi merasa kurang. Apa yang Tuhan percayakan kepadanya hari ini, dia bisa berkata, enough, cukup. Karena bagi dia, ya, itu sudah mampu untuk memelihara hidupnya. Ya, ada orang yang gajinya 10 juta tapi selalu kurang, tapi ada orang yang gajinya 3 juta, 5 juta masih bisa saving, masih bisa simpan, bahkan bisa mencukupkan dirinya. Karena dia hidup hemat, bukan pelit. Bedakan antara hemat dan pelit. Hemat itu bukan berarti sesuatu yang tidak perlu jangan lakukan. Tapi ketika kita hemat, kita nolong orang lain, lalu kita beri, itu juga namanya hemat. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita bisa berkata, Tuhan terima kasih, aku belajar mencukupkan diri, apa yang Tuhan percayakan kepada aku hari ini, aku kelola dengan baik, aku kembalikan apa yang Tuhan punya, dan aku pakai apa yang aku punya, sehingga kita hidup di dalam kecukupan. Paulus tidak sedang membanggakan diri atau sedang menghibur diri, melainkan ia merasa cukup di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Paulus berkata, dalam keadaan kekurangan aku tahu, dalam kelimpahan aku tahu, tidak ada rahasia bagiku. Tetapi Paulus belajar melayani, membuka tenda, banyak membuka gereja-gereja di Asia Kecil, dan dia tidak pernah memberatkan jemaat di Yerusalem. Tapi dia memberikan dirinya, dia mensupport pekerjaan Tuhan, dan dia berkata, dalam kekurangan aku tahu apa kekurangan, dalam kelimpahan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal aku belajar untuk mencukupkan diri. Dan saya percaya kalau jemaat yang hadir di siang hari ini, kita belajar mencukupkan diri, kita akan berkata, Tuhan terima kasih, anak-anakku sehat, amin, istriku sehat, keluargaku sehat. Itu kan pemeliharaan Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini tertekan, bahkan banyak terjadi PHK. Kemarin kami sharing dalam kelompok sel 128, ada Bang Samadi di sini. Ada berapa bang yang sekarang di PHK? 2.000. Perusahaan jarum ya, gudang garam. Itu di PHK 2.000. Bilang kiri kanan, banyak kali itu. Itu 2.000 banyak orang, bukan sedikit. Ada yang minta di PHK dini, ada yang minta udah dengan ini. Tapi perusahaan tidak berdiam diri. Perusahaan memberikan ya uang pesangon yang cukup. Nah, kita sedang menghadapi tantangan ke depan Bapak Ibu. Kesulitan dengan perang yang ada sekarang ini di Israel, bombardir Iran, Qatar, Doha, itu cukup mempengaruhi eskalasi politik di dunia. Eropa juga turut ambil bagian di dalamnya. Nah, kalau ini terjadi, otomatis harga-harga naik. Beras naik, apalagi? Halo? Kalau ada ini kasus saya di khotbah ini. Gula naik, semuanya naik. Manusia juga naik karena stres makan melulu. Ya kan? Di sini tidak ada. Nah, kalau kita tidak jaga ini, tidak belajar mencukupkan diri, lama-lama nanti kita dililit utang. Oleh sebab itu belajar kendalikan diri. Sebelum membeli sesuatu, jangan membeli karena keinginan. Ingin pamer, ingin dilihat orang, ingin dianggap gaul dan mengikuti tren yang ada. Tidak usah. Belajar saja, yang penting sepatunya tidak bukan mangap minta makan. Ya kan? Kalau sudah mulai sobek kan ada tambal ban. Sol. Yang selalu lewat. Sol, sepatu. Lewat di depan rumah, Pak. Saya berapa kali tuh, Sol. Saya panggil, "Nih, ada Sol. Ini sepatu saya mulai sobek." Jahit aja. Nggak usah dibuang, nggak usah dibeli. Kecuali kalau udah memang nggak bisa pakai sama sekali. Jadi belajar, ya. Kenapa? Kelak kita akan mempertanggungjawabkan cara kita menggunakan harta di hadapan Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan percayakan. Paulus sebagai hamba Tuhan yang besar, dulunya seorang penganiaya jemaat,
Tapi setelah berjumpa dengan Tuhan, segala kesenangan dunia, kenikmatan dunia dia tinggalkan dan fokus dalam menjangkau jiwa. Dan dia berkata, aku belajar dalam melayani, sering puasa terpaksa bukan karena tidak ada makanan, karena dia bela pekerjaan Tuhan. Ya, mengalami masalah karam kapal, mengalami banyak masalah dari orang-orang yang berusaha untuk menghentikan pengabaran Injil. Tapi Paulus berkata, aku tetap melayani, bahkan belajar, bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Kebenaran ini kalau kita hidupi, kita akan menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, termasuk di dalam keuangan kita, kalau kita bisa belajar mencukupkan diri. Klik. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, ya mari kita bisa melihat di sini bahwa belajar untuk puas dengan apa yang ada. Alkitab berkata, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar apa? Mencukupkan diri dalam apa? Segala hal. Segala keadaan. Ini loh Paulus. Dia berkata, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menjaga hidup kita sedemikian rupa sehingga kita terlilit dan tidak terikat oleh utang, sehingga hidup kita merdeka. Mau Bapak Ibu? Kita rindu supaya kita bisa jadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga adalah bertekad untuk melunasi hutang. Jadi kalau ada hutang, segera lunasi hutang kita. Jangan pura-pura tidak punya, padahal punya hutang. Begitu, kau bayar dong. Aduh, enggak bisa dibayar belum. Tunggu minggu depannya, yang datang tagih kau bayar. Aduh, tunggu ya 2 tahun lagi. Lah, kan susah yang punya hutang. Bapak Ibu yang berdiri di mimbar ini diutangi orang yang enggak. Ada yang pinjam uang ke saya, bukan jemaat di sini enggak. Percaya, jemaat tidak datang minta uang utang ke kami. Ada orang di luar, dipikirnya saya ini pendeta kaya karena sudah datang ke Jakarta. Waduh, Bu bisa pinjam enggak? Kalau tidak pinjam listrik sama ini tidak bisa nyala. Waduh, kalau begitu kan kasihan. Ya udah, saya bilang sama istri saya, gimana nih? Udah kasih pinjam aja. Sampai sekarang ayam tumbuh gigi. Kagak dibalik-balikin. Aduh, saya kadang-kadang pakai bahasa apa? Tolong dong. Aduh, belum ada berkat. Aduh, gimana dong? Ya masa saya bilang, saya punya enggak bisa bayar uang sekolah, enggak lah, saya enggak pernah gitu ya. Saya mau begini, anak saya gini, ya selalu ada. Tapi ya udahlah, saya bilang, udahlah, relakan aja. Rela. Udahlah, relakan aja, kasih aja. Kalau dia kembalikan, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, ya puji Tuhan juga. Ya pura-pura enggak tahu, sudah bilang, udahlah, enggak usah. Jadi mari kita bertekad untuk melunasi hutang. Pemazmur berbicara masalah orang yang suka berhutang, tetapi tidak mau membayar disamakan dengan orang fasik. Ini loh ayat yang tadi kita baca. Jadi orang fasik itu tahu kebenaran, tapi tidak melakukan. Tahu tentang dosa, tapi melanggar. Itu orang fasik. Tapi saya percaya, jemaat di tempat ini dalam ibadah ketiga ini bukan orang fasik. Kita orang benar, yang bermurah hati, yang mengasihi, yang suka menolong jemaat, yang suka menolong teman, yang suka membantu rekan-rekannya dalam kesulitan. Orang fasik menurut Alkitab orang berdosa, namun tidak mau mengakui dosanya. Ada juga yang menafsirkan orang fasik itu jahat karena tidak mau mengembalikan, bahkan pura-pura tidak tahu. Waktu pinjam janjinya seminggu dikembalikan, tetapi sampai setahun tidak ada beritanya. Kemana dia? Opa. Ya kan? Ini cuping. Jadi mari kita bayar hutang kalau kita berhutang. Yang bilangnya pinjam tetapi sifatnya niatnya tidak mau mengembalikan atau tidak mau bayar. Ketika ditagih uring-uringan malah lebih galak ya daripada yang meminjam. Jadi ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, doa saya hari ini, setiap kita yang hadir,
bisa mengatasi hutang. Coba lihat pasangannya. Kamu ada hutang nggak? Ada. Tapi harus dilunasi hutangnya. Amin. Amin. Supaya kita tidak dikejar-kejar sama debt collector. Ya kan? Dulu loh. Ini ada keluarga saya bukan di sini. Dulu udah zaman 90-an, 80-an. Itu dulu yang tukang tagih tuh orang-orang badan besar-besar, badan hitam-hitam, pakai salib lagi di depan. Jadi kalau tidak bayar datang dia, tidak ada duit, diambil lemari es, kulkas, TV, apapun dibawa pulang. Waduh, kasihan. Itu sekarang enggak. Sekarang kayak motor tidak dibayar, ada ya yang datang tagih. Saya bilang jangan-jangan ada jemaat yang masuk ke situ tuh ya, repot. Nanti kalau datang, loh, Bapak jemaat GBI ya? Wah, ditagih dia. Tapi saya percaya jemaat yang datang siang hari ini adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Bebas dari keterikatan akan uang, karena mampu ya mengelola uang dengan baik, dapat membedakan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, dia belajar mencukupkan diri. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk melunasi hutang. Baik, kita akan menyaksikan video klip. Ini berbicara tentang bagaimana orang yang terikat dengan harta, ya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bisa multimedia, lampunya bisa diredupkan sedikit. Silakan. Subscribe dan komen. Oh, yang the black hole ini lucu nih. Kan saya nemuin lubang print yang bisa masuk dari itu. Ini nggak pernah panas kan? Iya, akhirnya masuk ke situ. Black hole. Ruang duit. Oke. Demikian semoga bisa menjadi bahan. Tonton video lain di Ya, channel udah ini. matiin. Ya, Subscribe dan komen. udah matiin. Bilang kiri kanan, kalau nyolong jangan serakah ya. Nanti tidak bisa keluar. Selamanya ada di situ. Tuhan berkati Bapak Ibu sampai keturunan yang ketiga saja. Biar yang keempat berdoa sendiri. Dan keturunan kita diberkati Tuhan. Haleluya. Saya mengundang pemain musik. Bapak Ibu diberkati ya. Amin. Amin.